Waskita nampak mata tapi mengguncang dunia. Pak Juliari, sampaikan dulu Pak. Ada yang mau disampaikan? Perkenalkan, Bapak Juliari Batubara, seorang menteri sosial yang saat ini sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang ditetapkan oleh KPK pada beberapa waktu lalu. Pada tanggal 4 Desember 2020, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB. KPK menduga Juliari Batubara menyunat 10.000 dari setiap paket pengadaan bansos COVID-19 yang seharga 300.000 per paketnya. Total uang yang diduga telah diterimanya sebanyak 17 miliar rupiah. Dan itu masih satu kasus tindak pidana korupsi di tahun 2020. Menurut ICW, Indonesia Corruption Watch, total kerugian negara pada semester 1 di tahun 2020 akibat korupsi yang dilakukan badan pemerintah sebesar 39,2 triliun. Dan uang yang dikembalikan dalam bentuk pidana tambahan hanya sebesar 2,3 triliun. Itu masih semester 1 di tahun 2020. Belum yang semester 2-nya dan belum yang ketahuannya. Selain tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang juga termasuk bagian dari pidana khusus atau kejahatan transnasional, tergantung kronologinya. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang terorganisir yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal. Sedangkan pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya di luar KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau dilihat dari keduanya, mempunyai hubungan satu sama lain. Intinya seperti kejahatan transnasional selalu disertai dengan tindak pidana khusus, contohnya tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial
memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarong lebih banyak. Kegentingan dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik, kita semua justru dibebani pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegel, tambah frustasi. Tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya. Sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Jika dilihat dari sejarahnya, pada masa itu banyak imigran yang melintasi batas negara dengan cara yang ilegal. Munculnya berbagai masalah seperti kemiskinan dan konflik. Hal itulah yang salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang bersifat transnasional. Dengan sifatnya yang dapat melintasi batas-batas wilayah negara dan dapat berdampak terhadap negara lain, membuat kejahatan transnasional menjadi sebuah ancaman bagi keamanan yang global. Di tahun 90-an, PBB melakukan pertemuan dengan beberapa negara untuk membahas kejahatan transnasional, yang dimana kejahatan tersebut sudah masuk ke dalam lingkup multilateral atau disebut dengan TOC, Transnational Organized Crime. Kejahatan yang terorganisir membuat banyak kerugian bagi suatu negara seperti pengeksploitasian sumber daya alam atau sumber daya manusia atau yang kita sebut sebagai human resources. Kalau kita bisa sum up, maka untuk menjadi suatu tindak pidana bisa dianggap sebagai kejahatan lintas negara terorganisir, ini harus memenuhi kriteria. Yang pertama adalah terstruktur, ya, harus ada strukturnya. Kemudian kedua dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Ya. Yang ketiga adalah kejahatan ini harus kejahatan yang serius. Ya, dalam arti kalau kita berpegangan lagi kepada definisi serious crime di UNTOC, ini adalah suatu bentuk kejahatan yang bisa dituntut hukuman lebih dari 4 tahun. Ya, jadi ini yang dianggap sebagai serius. Jadi kalau ancaman hukumannya mungkin di bawah 1 atau 2 tahun, ini belum diklasifikasikan sebagai kejahatan yang serius. Dan oleh karena itu belum bisa dimasukkan sesuai definisi dalam UNTOC sebagai kejahatan lintas negara atau organisir. Selain itu juga transnational crime ini harus dilakukan di satu negara yang melibatkan kelompok kejahatan yang melakukan kejahatan lebih dari satu negara dan mengakibatkan dampak di negara lain. Jadi ada elemen lintas batasnya. Apakah itu dilakukan di satu negara dan direncanakan di negara lain, atau juga dilakukan direncanakan di satu negara, dilakukan di negara itu, tapi memiliki dampak di negara lain. Jadi selama masih ada dampak, selama masih ada repercussion dari kejahatan tindak pidana melintasi batas negara, ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas negara. Oleh karena itu sangat jelas, apabila kejahatannya hanya satu negara, dirasakan satu negara, tidak berdampak negara lain, tentunya ini bukan masuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir. Nah, sekarang kalau kita lihat perkembangannya, apa saja sih karakteristik utama dari transnational organized crime ini? Nah, coba kita lihat ya, kita coba pisah, coba kita teliti satu persatu. Yang jelas, cakupan operasi dari kegiatan tindak pidana ini yang semakin global. Dari misalnya kelompok kriminal yang biasa menjadi kelompok kriminal dengan kompleksitas dan diversifikasi usaha yang luas. Ya.
Jadi artinya tidak hanya sekedar lama-lama menjadi semakin global, tidak hanya sekedar terpusat pada satu jenis kejahatan dan di satu atau dua atau tiga negara saja. Semakin lama semakin meluas. Ini adalah karakteristik utama. Yang kedua juga perkembangan jaringan. Adanya perkembangan jaringan. Artinya ada upaya untuk mengembangkan jaringan dari satu negara, kedua negara, ketiga negara, keempat negara, dan ke negara-negara yang lainnya. Oleh karena itu, proliferasi dari jaringan ini menjadi salah satu karakteristik utama kejahatan lintas batas negara yang terorganisir. Yang terakhir yaitu adalah pada suatu titik ini memiliki kemampuan untuk mengancam negara melalui upaya blokade perekonomian dan juga merusak sendi-sendi demokrasi. Ini adalah suatu stages yang paling tinggi, karakteristik utama yang dikhawatirkan akan akhirnya dituju oleh suatu kegiatan kejahatan lintas negara yang terorganisir. Memang awalnya mungkin hanya sekedar yang sifatnya berkepentingan untuk isu-isu finansial, tapi pada akhirnya nanti bisa berkembang menjadi suatu kegiatan yang dapat mengancam integritas, baik itu integritas perekonomian, integritas wilayah maupun integritas kehidupan demokrasi dari suatu negara. Nah, dengan demikian begitu luasnya dampak dari transnational organized crime ini, sehingga memang ini menjadi perhatian seluruh dunia. Dan tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu mendapat perhatian, dan tidak ada satupun negara yang saat ini bisa melakukan atau menangani atau menghadapi kejahatan ini sendiri. Oleh karena itu dibentuklah suatu platform kerjasama berdasarkan konvensi UN yang ada. Jadi demikian kira-kira teman-teman kita bisa melihat secara awal ini, secara pada tahap awal ini kita bisa memahami kira-kira apa sih yang namanya transnational organized crime itu, dan definisinya apa, dan juga karakteristik utama serta kriteria-kriteria yang membuat suatu kejahatan bisa dianggap sebagai kejahatan lintas batas negara. Kita tahu secara benar bahwa korupsi atau pencucian uang adalah tindakan yang sangat merugikan orang lain. Mau tidak mau warga sipil harus menanggung akibat dari perbuatan yang pada dasarnya bukan mereka yang melakukannya. Kayak siapa yang membuat kotoran, siapa pula yang harus membersihkan. Pada akhirnya melahirkan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan lainnya. Kita nggak tahu alasan korupsi itu apa. Apakah karena istri minta jajan, atau selingkuhannya yang minta jajan, atau selingkuhannya lagi yang minta jajan, atau anaknya yang minta jajan. Kita nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, itu tindakan yang tidak bisa dijadikan alasan, apapun itu, apapun. Sudah banyak korban jiwa akibat virus corona. Meski tak nampak mata, tapi mengguncang dunia. Kini wabah sedang terjadi di negeri kita sendiri. Mari cari solusi, jangan dipolitisasi. Corona tak mengenal suku, ras, agama. Corona bisa menyerang siapa saja.